begitu besar kepada kita. Sekali dia berkhotbah, orang seumur hidup pun gak ada 150.000 orang yang bertobat seumur hidup. Dia sekali berkhotbah satu kampung itu, satu kota, 120.000 orang bisa bertobat. Seharusnya kan bersyukur. Mengapa dia marah? Mengapa dia kesal? Karena dia lupa akan anugerah Tuhan. Mengapa kita kesal terhadap orang lain? Kenapa kita kesal marah terhadap dosa orang lain? Karena kita lupa anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan sudah menyelamatkan saya dengan apa adanya saya ini. Saya bukan orang yang baik-baik. Saya orang yang cemar, saya orang yang kotor, saya orang yang memiliki pikiran-pikiran yang terkutuk. Seharusnya saya ini di neraka. Tapi kalau Tuhan memanggil saya, siapakah saya? Dari keluarga yang amburadul. Saya bukan orang Kristen dari kecil. Saya dilahirkan bukan di tengah-tengah keluarga Kristen. Gak ada bapak ibu saya mengajar tentang Yesus kepada saya. Tidak ada. Saya lahir begitu bertumbuh saja. Sejak SMP saya belajar firman Tuhan. SD itu 6 tahun saya belajar agama sebelah. Bisa saja memang saya ambil keputusan waktu itu dengan lingkungan yang ada, dengan keadaan yang ada, saya ikut. Dan kakak saya 2, mereka sudah muslim duluan 2 orang. Saya bisa ikut agama mereka. Saya ikut bisa yang agama lingkungan saya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan saya diambilnya di sana. Dipilihnya saya. Dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Lalu kemudian dipilihnya saya menjadi anaknya. Lalu kemudian Tuhan memanggil saya. Ya, nenek saya latar belakang penyembah berhala. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan. Dia punya kesempatan untuk mendengar Injil. Bolang saya dari ibu saya itu dulu penyembah berhala, dukun, dan sudah punya agama yang lain. Tapi Tuhan bikin ada anugerah Tuhan untuk dia sampai dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Secara pribadi, saya melihat akan hal itu. Itulah satu kalimat yang saya tuliskan waktu itu. Tidak ada alasanku Tuhan untuk tidak melayani engkau. Melihat semua kebaikan Tuhan, melihat semua apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup saya, keluarga saya, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu dasarnya. Anugerah Tuhan membuat kita siap untuk melayani Tuhan. Kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu seharusnya membuat kita bisa melayani Tuhan, menghormati Tuhan, dan mau melihat manusia itu memiliki nilai yang sama, termasuk kulit putih, termasuk kulit hitam, orang miskin, orang kaya, orang jahat, orang baik. Ya. Kalau kita lihat ayat terakhir itu dikatakan di sana, bagaimana tidak saya akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Penduduk Niniwe itu tidak tahu yang benar, tidak tahu yang salah. Mereka tidak punya kitab suci. Kalau orang Batak, orang Karo, orang Simalungun, semuanya itu pada umumnya hari ini mereka sudah beragama. Bahkan orang-orang Melayu yang ada di sekitar kita, mereka sudah punya kitab suci. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekalipun mungkin hati nurani mereka belum dikuduskan, tapi mereka ini nggak tahu. Ada banyak orang-orang bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain, yang belum mengenal Injil. Mereka belum tahu Alkitab. Mereka belum tahu nama Yesus itu bisa menyelamatkan mereka. Termasuk orang Niniwe tadi. Itu makanya Allah sangat mengasihi mereka. Itu makanya Allah sangat peduli dengan mereka. Dia memanggil Yunus, tapi Yunus tidak taat. Tapi Tuhan menginsapkan Yunus. Ya. Allah kembali berbicara kepada Yunus. Yang kedua, mengapa Yunus marah? Mengapa Yunus kesal dan marah? Dia berpusat pada dirinya sendiri. Fokusnya itu adalah dirinya sendiri. Aku. Apa katanya ayat 2 tadi? Dan berdoa
ia kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah ku katakan," mari Bapak Ibu catat kata aku, "bukankah telah ku katakan," satu, "ketika aku masih di negeriku," tiga, negeriku, "itulah sebabnya maka aku," empat, "dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku," sudah berapa? Lima, "bahwa engkaulah Allah." Aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku. 6. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. 7. Ya, sempurna. Sempurna, angka 7 dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu itu ada angka yang sempurna. Sempurnalah sudah Yunus ini, fokusnya pada dirinya, pembelaan terhadap dirinya. Enggak sedikit pun hatinya. Udah bertobat orang itu, bersyukur kepada Tuhan. Itulah Tuhan. Dulu pun sudah aku bilang, Engkau adalah Allah yang maha kasih dan penyayang, panjang sabar dan setia. Engkau akan membuat menarik kembali apa yang sudah Tuhan rancangkan, malapetaka yang Tuhan rancangkan itu. Ini 40 hari raya pada tunggang balikan, maka disuruh Yunus untuk ke sana. Tuhan bisa mengubahkan situasi itu. Tapi Yunus ini yang kita lihat di sana, betapa hatinya itu, fokusnya terhadap diri sendiri. Kita juga kalau fokus kita terhadap diri kita sendiri, nggak bisa kita ini dipakai oleh Tuhan. Marah tetap kita. Aku dulu kemari bukan untuk melayani lagi, tapi melayani mama bapak Teo, kan gitu kira-kira ya. Aku di sini penolong suamiku, bukan penolong mertuaku. Bisa? Bisa. Ini yang perlu kita renungkan. Apa ya, melepaskan kenyamanan kita. Bukan aku. Yunus tadi aku. Sekalipun kata-katanya rohani. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Aku. Pembenaran itu pada dirinya sendiri. Sudah baik pun Tuhan tidak setuju dia. Orang yang fokusnya pada dirinya sendiri, mencari kenyamanannya dirinya sendiri, membenarkan kebenarannya sendiri. Enggak benar benar keluar dia ya. Sudah dia merasa dirinya itu benar. Maka kalau dia sudah merasa dirinya benar, enggak udah dia ini, enggak bisa diterimanya pendapat orang lain. Sekalipun itu pendapat hamba Tuhan, Yunus Tuhan loh, tetap dia marah, kesal dia. Yang ketiga di sana, apakah alasan daripada Yunus kesal dan marah kepada Tuhan? Saya buat di situ karena ia gagal menilai manusia tadi. Gagal menilai nilai manusia itu. Nilai manusia itu seharusnya berharga, sama berharga di mata Tuhan. Tapi Yunus melihat bahwa nilai manusia itu tidak sama berharga di mata Tuhan. Nilainya berbeda antara orang miskin dengan orang kaya. Nilainya berbeda antara orang yang pintar dengan orang yang kurang pintar. Jangan kita katakan bodoh, yang kurang pintar. Karena orang Niniwe tadi, mereka itu tidak tahu mana tangan kanan dan tidak tahu tangan kiri. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu juru selamat. Kalau mereka tahu, mungkin mereka tidak akan seperti itu, seperti doa Tuhan Yesus. Ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita nggak seperti itu. Kita pikir orang itu sudah bertobat, sudah banyak mendengar firman Tuhan, kita pikir sudah hebat kali dia, udah dewasa anak ini, kok begitu dia. Saya pernah mendengar perkataan seorang anak Tuhan begini, kalau orang yang sudah mengaku percaya,
Kalau orang yang belum bertobat, seperti apapun kelakuannya aku bisa terima orang itu. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, dia berkata begini dan begitu, aku tidak siap, tidak bisa menerima orang itu. Sama saja. Bukankah mereka juga mengalami masa-masa dalam hidup mereka itu masa-masa krisis? Bisa saja kita sebagai orang percaya itu krisis iman, krisis rohani, nggak ada lagi apa-apa yang kita di hadapan Tuhan. Seperti Yunus ini, ya, dia nabi, tapi sebenarnya dia sangat krisis ini keadaannya. Tapi bersyukur ya, kalau kita lihat judul ini, ya Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah, Yunus belajar menginsafi, belajar. Dia gagal menilai, ya menilai manusia itu, menilai nilai seorang manusia itu sama berharga di mata Tuhan. Seharusnya mereka ini kan perlu dikasihani. Nggak tahu yang benar, nggak tahu yang salah. Kalau kita membaca mungkin lewat WA itu, kita berdoa untuk orang-orang yang belum orang-orang yang suku-suku terabaikan. Ada di daerah-daerah tertentu itu belum punya Alkitab. Ada mereka yang memang belum dilayani. Adakah hati kita untuk mau mendoakan mereka? Adakah hati mereka kita, ya nggak kenal pernah suku apa ini? Ada kadang-kadang suku yang memang belum tahu kita, belum pernah kita dengar nama suku itu. Tapi bukankah mereka juga layak untuk mendengar Injil? Mereka siapapun yang akan pergi ke sana, bukankah kita bisa berdoa, Tuhan, saya nggak tahu, adakah orang yang pergi ke situ. Saya mau berdoa supaya Tuhan berkemurahan atas suku ini. Maukah kita meluangkan waktu kita, memberi hidup kita, memberi diri kita, mulut kita untuk berbicara kepada Tuhan, supaya hati ini bisa mengasihi bangsa-bangsa lain, suku-suku yang lain, orang-orang yang tidak kita kenal. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nilai manusia itu berharga sama di mata Tuhan. Nilai keselamatan, Tuhan mau menyelamatkan semua orang, ini tujuan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi Allah supaya semua orang diselamatkan. Itu misi Allah. Apakah kita ini juga menangkap misi Allah itu, supaya semua orang diselamatkan? Nggak salah kita akan memberitakan Injil di lingkungan kita. Saya mengingat dulu ya, Mission Trip, saya ingat bahwa orang-orang perdana di sini mengingat itu apa yang sudah kita kerjakan. Di kampung-kampung di Langkat Hulu sepertinya sudah keliling. Tapi saya mengingat satu firman Tuhan, tidak terlalu sedikit bagimu untuk bagiku untuk menjadi hamba-Ku. Hendaklah engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sekalipun ini sangat panjang, tapi kita memang harus memikirkan dan mendoakan dan merenungkan itu, bahwa Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai Yunus ini. Banyak nabi lain, tapi Tuhan menyuruh Yunus ini untuk pergi ke Niniwe. Sebenarnya Tuhan mau menganugerahkan, memberikan kemurahannya kepada Yunus ini sebenarnya. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan misi Allah, itu adalah merupakan satu kehormatan bagi Allah. Ya. Dulu apa kata Ibu Munsun Liman itu? Waktu dia dengar anaknya itu sudah mati di Tanah Batak, dia bilang begini, kalau tadi anakku ada satu lagi, akan kukirim kepada bangsa Batak lagi. Padahal anaknya nggak pulang lagi. Ya. Saya ingat dulu sejarah orang Karo bagaimana mereka mendengar Injil. Itu di Bulu Awar. Ya. Dari Serdang, ya, bukan di Tanah Karo. Orang Karo mendengar Injil pertama bukan di Tanah Karo. Injil masuk ke Tanah Karo, maksud saya ke orang Karo, bukan di Tanah Karo, tapi di Deli Serdang. Jadi bagaimana mereka itu dulu, mereka mau di situ, bahkan masuk pencuri itu ke rumah mereka juga. Mereka katakan, kenapa ngumpet-ngumpet masuk ke rumah kami, kata misionaris di sana.
Besok kalau kalian mau perlu, ketuk aja pintu. Kalian mau perlu apa? Inilah kelembutan hati para misi ini untuk bangsa kita, untuk suku kita. Mereka memiliki kerendahan hati. Kami belajar ya, bahwa misi itu ada, gereja itu ada oleh karena misi. Maka gereja itu jaga Allah untuk misi. Misi kita bagaimana? Ya, saya melihat bagaimana misi hari ini di sini. Misi untuk di sini, untuk di dalam, ya nggak masalah. Tapi bukankah Tuhan kita mau melakukan misi itu supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan dan perlu diperlengkapi oleh Tuhan. Tapi mari jangan sama seperti Yunus ini tadi. Yunus itu ada 3 alasan yang bisa saya simpulkan hari ini. Mungkin banyak alasan yang lain juga. Kalau kita pelajari terus mungkin banyak alasan lain yang mungkin Yunus yang ada kenapa Yunus ini marah dan kesal. Sehingga dia tidak setuju, sehingga marah dia orang bertobat itu. Coba kita lihat tadi berikutnya ya. Ayat 5. Ini dampak daripada kemarahannya. Tetapi firman Tuhan ayat 4, Tuhan layakkah engkau marah? Ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Kan gitu ya, nggak mau pula dia di situ. Jangan-jangan nanti benar ditumbang balikkan aku ikut juga, kan gitu ya. Maka dia pergi menyingkir dari kota itu. Mungkin di sebelahnya, kan begitu ya. Menantikan apa yang Tuhan kerjakan di situ. Setelah mereka berdoa, setelah mereka merendahkan diri, setelah dia menyampaikan 40 hari lagi negeri ini akan tumbang balikkan. Lalu dia ngapain? Buat pondok. Apa ini? Nerapkan bana, orang kalau bilang. Dia dengan segala kekesalannya dan dengan segala kemarahannya dia mau perlihatkan. Dia mau lihat apa yang akan terjadi kepada kota Niniwe itu. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah. Saya ulang ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ada kemurahan Tuhan atas dia ya. Saya pikir baik kali lah Tuhan ini. Udah marah, udah kesal pun dia. Ada niat jahat masih dalam hatinya. Kayak mana nanti ini? Kita kadang-kadang kan begitu ya. Kulihat dulu nanti. Betul kali bertobat atau tidak? Dalam hati itu masih ada kekesalan. Maka sambil melihat, sambil menantikan dari sana dibuatnya pondoknya. Yang pasti bukan pondok mertua indah. Pondoknya seperti apa kira-kira ini? Kubur lah. Mungkin dia melihat cat 4 tiang, waktu pohon kayu. Lalu kemudian membuat entah apa di situ. Itu udah berteduh. Sambil menantikan. Ayo, kudu nanti beritanya. Kayak mana nanti? Ayo, dalam hati kita kayak mana ini? Berkecamuk di dalam. Betul ini. Lalu apa yang terjadi? Masih hati ini belum bersih ini. Belum suci hati ini. Sekalipun sudah sampaikan apa? 40 hari lagi Niniwe akan tumbang. Sudah melakukan firman Tuhan, sudah amanat aku sudah sampaikan. Tapi dalam hati bagaimana? Udahlah ya, nggak apa-apa lah, kita dukunglah misi. Kalau begini pula marah Tuhan sama kita, nggak perlu. Ini Yunus ini. Ayolah, kan gitu kira-kira ini ya. Marah pula Tuhan sama kita, nggak apa-apa lah, lakukanlah bagian kita. Ya kayak namanya kita satu bagian, satu kumpulan, satu kawanan. Ini Yunus ini loh. Lalu kemudian apa dilakukannya? Tetapi keesokan harinya, Tuhan kan tahu hati Yunus. Keesokan harinya apa? Sudah senang dia tumbuh pohon jarak. Sudah senang dia suka cita. Itu sudah bersuka cita dia ya. Masa 320.000 orang bertobat nggak bersuka cita, pohon jarak tumbuh? Suka cita dia kan. Inilah kalau nggak di hati tadi. Kadang-kadang satu tes campurnya dikasih orang sama kita. Kan gitu ya. Tapi karena kita cinta kepada orang itu, suka cita kita. Padahal sudah satu brodi beras dikasih orang sama kita, nggak kita ingat itu. Kenapa? Karena nggak serak. Maka ngeri kalau nggak serak ini ya. Bertobat kita kalau nggak serak.
Satu pohon jarak dia tumbuh. Apa kata Yunus? 120.000 orang yang bertobat. Apa yang ada apa yang ada dalam hatinya? Kesal dan marah. Bagaimana Yunus ini? Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, kembali atas penentuan Allah. Ada 3 kali penentuan Allah. Pertama, penentuan Allah ikan besar masuk perut Yunus. Kedua, penentuan Allah menumbuhkan pohon jarak. Ketiga, penentuan Allah, datanglah seekor ulat. Makanya nggak payah dan satukan membuat sesuatu. Kan gitu, ikan. Apalagi pohon jarak. Ini ulat lagi datang. Banyak ulat. Hah? 1 ekor ulat. Satu cuma ulat nggak apa-apa. Kalau ada bunga ini, ada ulat di sini. 2 hari lagi kayaknya semua habis ini. Oh, 1 cuman. Kan kita kadang-kadang kalau kita cabut, kenapa bunga ini sudah layu, sudah apa? Kita cabut bisa. Nggaknya banyak kali ulat di dalam. Mungkin sudah banyak ya, tapi mungkin bukan 1 hari itu, 1 hari cuman. Atas penentuan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah menentukan dia 40 hari dia tumbang balik. Tapi 1 hari itu juga mereka bisa bertobat. Covid ini juga seperti ini. Kalau Tuhan memang sudah tentukan, sudah mau Tuhan, 1 hari juga bisa selesai ini semuanya. Tapi Tuhan mau mendidik kita. Ada rencana-rencana Tuhan. Iya. Kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti itu? Saya mengingat dulu bolang saya sama nondong saya itu dulu, mereka bukan suami istri. Dari pihak bapak satu, dari pihak mama satu. Itu yang harus kami urus waktu itu. Untuk apa? Harus disorong-sorong. Kadang-kadang dulu nggak ada WC pun kami di rumah. Harus dibuang lagi ke belakang. Makanya tempat buangan nggak pula ada. Kalau saya ingat kalau orang-orang ada uangnya bisa pula beli kursi ya. Beli kursi yang ada tempat tampungan. Buang air besar di situ ataupun buang air kecil bisa di situ. Lalu nanti diambil. Lalu kemudian bisa cebok dari situ, masih bisa. Canggih hari ini. Kami dulu nggak ada. Terpaksa di lubang gergaji lagi papan. Seperti dulunya. Kadang-kadang lengket di papan itu. Kadang-kadang gini pula katanya, maaf ya. Di pekannya gini, taruhnya lagi udah bau semua. Tapi untuk apa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi? Supaya kita bisa melihat dan mengasihi mereka. Supaya kita bisa menceritakan Injil kepada mereka. Saya bersyukur walau saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ada cara Tuhan. Penentuan Allah ini bukan soal besarnya. Tapi Tuhan izinkan ngapain? Waktu Yunus tadi sudah mulai agak gitu ya, sumringah kira-kira, hilang capeknya kan, hilang kesalnya sedikit karena sudah mulai panas terik, panas itu menundungi kepalanya itu. Maka atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah keempat, bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Enggak juga ya. Ya seharusnya kan seharusnya memang ini Yunus sudah. Kalau aku tadi ya, ya saya pikir begitulah. Mungkin karena bukan Yunus saya. Ini contoh yang bisa kita lihat. Ada orang sekeras hati Yunus ini. Kalau saya tadi saya pikir ya, kalau udah gitu Tuhan ampun aku Tuhan, entah udah gitu ya kita bilang ya. Tapi ini enggak. Masih tetap marah? Iya. Udah pingsan pun rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, ngomong lagi Tuhan. Baik kali Tuhan kan. Inilah dia memperhatikan Yunus, mengasihi Yunus, supaya Yunus dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi alatnya. Ngomong lagi Tuhan apa katanya? Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?
Jawabnya selayaknya lah aku marah. Kalau udah mati bisa lagi marah. Tapi ini saking kesalnya. Kalau orang sudah kesal begini memang kayak bebelasi. Kalau sudah kesal, semua keluar saat nenek-neneknya, saat opung-opungnya keluar. Kau memang keturunan tarigan memang begitu, katanya pula kan begitu kira-kira ya. Keluar nenek-nenek moyangnya, memang corok kali. Nenekmu pernah iting pun kau kayak gini. Keluar semuanya. Ini kalau udah kesal. Sudah sering ku bilang, saya merefleksi dengan diri saya sendiri. Aduh, aku jadi ini Tuhan dulu sini. Mama Laura, Mama Lala sering bilang sama saya. Ketawa dia kalau sudah saya cerita tentang anak-anak. Udah sering dibilang, tapi tetap begitu, nggak berubah-berubah. Tahu dia, kenapa kamu ketawa waktu saya bilang begitu? Aku ingat waktu aku tinggal sama ibu katanya. Ibu bilang gini, mau pindah mulutku ini, sudah pindah mulutku ini, kalau bisa pindah mulutku ini dari depan ke samping, udah pindah dia saking seringnya ngomong. Itu bahasa saya rupanya. Kadang-kadang kita kan gitu ya. Tapi saya ingat kembali Tuhan bilang apa? Ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang. Pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka bermain. Berulang-ulang memang. Tapi kadang-kadang nggak mau kita berulang ya. Capek kita udah ngomong, udah biar kau situ lah. Tahu nggak? Tahu kau nanti. Karena ada orang tua begitu. Tak mau ngumpul, tahunya kau besok. Iya. Tapi marah tetap ya. Yunus ini tadi marah. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Alat peraga yang kecil, alat peraga yang sangat sederhana, itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yunus. Mengubahkan hati Yunus, membuat hati Yunus itu merendahkan dia, membuat Yunus mengerti itu bukan firman Tuhan satu Alkitab. Lama kali Tuhan berbicara kepadanya, kasihilah bangsa itu. Tapi Tuhan hanya membuat satu pohon jarak itu tumbuh dalam satu hari dan layu dalam satu hari. Itu membuat hati Yunus ini insaf. Kadang-kadang enggaknya banyak besar kali, enggaknya hebat kali khotbah yang disampaikan pendeta itu ya. Iya kan? Enggaknya banyaknya firman Tuhan ini yang hanya selalu kita ikut pemuridan, kita ikut itu. Tapi bukan berarti enggak perlu, kita perlu. Tapi hati ini loh, hati kita ini. Kami sekarang belajar tentang pemuridan, tentang hati. Ada kelompok pemuridan saya 4 orang muda. Tentang hati hari ini. Hati ini sangat-sangat sensitif. Kalau hati ini sudah terpaut dengan cinta, maka cinta kuat seperti maut. Kalau hati ini sudah terpaut dengan Tuhan, apapun tidak akan memisahkan kita dari Tuhan. Kalau kita katakan aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, cintaku kepada Tuhan tidak akan luntur oleh karena masalah. Cintaku kepada Tuhan tidak akan luntur oleh karena situasi keluarga. Cintaku kepada Tuhan tidak akan luntur oleh karena situasi di tengah-tengah gereja atau tengah-tengah keluarga dan sebagainya. Masalah hati ini sangat penting. Maka hati ini, bawa hati ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menguduskannya, supaya Tuhan yang mencernihkannya, supaya Tuhan sendiri yang akan menolong bagaimana hati ini tetap mengasihi Tuhan, sekalipun tidak seperti yang kita pikirkan. Yunus itu diberi atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak. Lalu kemudian ada ulat, kemudian angin bertiup. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dengan satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kota yang besar, kota yang ternaknya banyak,
penduduknya yang lebih dari 120.000 jiwa. Ya, tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, tidak tahu kebenaran. Apakah aku tidak sayang kepada mereka? Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan mengasihi semua umat di dalam dunia ini. Mari kembali kita merenungkan firman Tuhan ini. Adakah kita memiliki hati yang sama seperti hati Yunus ini? Bagaimanakah isi hati Yunus ini? Apakah Yunus memiliki hati Bapa yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan? Berarti ada orang seperti Yunus ini. Dan apa yang dituliskan dalam Alkitab ini bukan berarti tidak ada hubungannya dengan kita hari ini. Mungkin juga kita bisa mengalami hal yang sama dengan Yunus. Mari kita bertobat, belajar kita hari ini supaya kita melihat, supaya tidak sama seperti Yunus ini, supaya kita tidak mengeraskan hati kita, supaya tidak marah dan kesal sekalipun orang lain memiliki dosa, ataupun sekalipun orang lain tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi mari kita membawanya kepada Tuhan. Katakan, ingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib itu. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih akan Allah, kasih Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus itu, kasih itu dialirkan di dalam hati ini. Kasih dari Bapa dari surga yang mengalir di hidupku, membuat hidupku. Iya, kalau ada damai dalam hidupku ini, kasih dari Allah, kasih dari surga, kasih dari Bapa itu mengalir di dalam hatiku ini. Itu yang membuat saya bersyukur. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, itulah dasar untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi bangsa-bangsa, mengasihi tetangga, mengasihi keluarga, mengasihi suku-suku bangsa. Ini baru ada. Jangan pernah lupa akan anugerah Tuhan. Jangan terus berfokus pada diri sendiri, kebenaran diri sendiri. Aku yang benar. Mau kukatakan merenda bagai. Itulah Hana. Gak pernah lagi dibangkit. Orang udah capek dengan akibat ketidaktaatannya. Lalu kemudian kita bangkit lagi, kan gak cocok. Ini kadang-kadang kami perempuan, saya lah salah khusus ya, karena dulu kan sudah aku bilang begini. Saya pernah mengatakan seperti itu. Tapi saya belajar lewat Yunus ini. Ya, kita harus memiliki hati Bapa yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kalau hari ini kita belum bisa pergi, kita berdoa. Kalau hari ini kita belum punya uang, berdoa, bekerja supaya kita punya uang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada misi untuk membangun gereja di sini. Kalau kita belum punya uang, mari berdoa.